Baik, kami dari kelompok 3 akan melakukan role play dengan judul Dampak Ketergantungan Media Sosial Terhadap Kejadian Insomnia pada Mahasiswa FKM Undana. Nah, di sini yang berperan sebagai klien adalah Nia. Nia adalah seorang mahasiswa aktif di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Nah, sebagai seorang mahasiswa, Nia sering menghabiskan waktunya dengan mengerjakan tugas, membaca artikel, dan ia juga gemar melakukan kegiatan-kegiatan keorganisasian baik di kampus maupun kegiatan lain yang berdampak di masyarakat. Nah, untuk membranding dirinya sebagai seorang mahasiswa aktif yang produktif, Nia selalu mengupdate semuanya itu melalui laman media sosialnya baik di TikTok, Instagram, maupun Facebook. Nah, dalam bermedia sosial, Nia juga tidak jarang untuk menghabiskan waktu lebih lama untuk mengkonsumsi konten-konten yang ada pada media sosial, baik konten hiburan, food vlogger, atau apapun yang muncul di beranda media sosialnya. Nah, kecintaannya terhadap media sosial terkadang membuat Nia lupa waktu. Ia bahkan dapat menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial hingga 6-8 jam per hari. Nah, lama-kelamaan perilaku ini mulai merugikan dirinya, mulai dari tugasnya yang terbengkalai karena ia lebih sering untuk menonton TikTok, kemudian ia mulai membatasi dirinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang produktif, dan yang lebih fatalnya adalah ia bahkan mengalami gangguan tidur karena terlalu lama menghabiskan waktu di media sosial. Nah, pada awalnya Nia menganggap bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhinya, namun lama-kelamaan ia mulai merasa cemas dan mencari seorang konselor untuk berkonsultasi terkait masalah tersebut. Silakan masuk. Hai Nia, selamat siang. Silakan duduk. Apa kabar hari ini Nia? Sudah baik, Kak. Mira sakit sekali bisa Dari raut wajah kamu, saya juga bisa merasakan sih. Mungkin hari ini bukan hari yang mudah untuk kamu lewati. Boleh saya tahu alasannya tidak memiliki energi untuk melewati hari ini? merasa capek, lelah, mengantuk. Tapi akhirnya bisa tidur, Kak. Tugas-tugas juga udah terkena kayak gitu kan. Dan dirasa kayak bisa berkonsentrasi dan bahas. Jadi kamu merasa lelah, sulit berkonsentrasi di kelas, juga sulit tidur ketika malam hari. Nia, apakah kita boleh membicarakan lebih lanjut terkait hal ini? Iya, Kak. Dirasa soal tidak terlihat dia jadi begini semua. Kalau saya boleh tahu, biasanya aktivitas apa sih yang Nia lakukan sebelum beristirahat di malam hari? Ini cuma scroll TikTok atau Instagram begitu saja. Berapa lama waktu yang Nia habiskan untuk sekedar scrolling TikTok ataupun Instagram? Masa kayak baru akses itu tiba-tiba pas lihat jam itu sudah 10, sudah jam 12, bahkan sudah 2 pagi sampai. Menurut kamu, tugas-tugas terbengkalai, bahkan kamu sulit berkonsentrasi saat ini, apakah hal itu sudah terjadi sejak dahulu atau baru terjadi belakangan ini? Kamu sih sendiri apa seperti mulai akses media sosial. Oh, seperti itu ya. Berarti semenjak kamu mulai mengakses media sosial, yang kamu rasa memakan waktu sebentar saja, tetapi ternyata itu memakan waktu yang cukup lama. Apakah semua itu bisa kita jadikan alasan sehingga kemudian tugas kamu terbengkalai, kamu sulit berkonsentrasi di kelas, bahkan sulit untuk tidur di malam hari? Iya sih, tapi justru itu dari akses ya, karena bisa makin ketinggalan tren-tren terbaru dari FYP itu. Oke, jadi yang kamu inginkan tugas-tugasmu terbengkalai, tidak fokus kelas, asalkan kamu tidak ketinggalan tren-tren di media sosial ya. Begitu Kak. Oke, berarti kamu masih ingin kan kita memperbaiki pola hidupmu agar tugas-tugasmu
menjadi lebih baik, kemudian kamu bisa fokus kembali di kelas dan juga bisa tidur lebih nyenyak di malam hari. Iya Kak, bagus banget. Kalau begitu Nia, bagaimana jika kita mulai mencoba mengurangi kebiasaan ini sedikit demi sedikit? Emang dan cara Kak. Kita bisa mulai dengan membuat rencana yang bertahap untuk mengurangi penggunaan media sosial, terutama di malam hari ya. Misalnya, kita menetapkan waktu maksimal untuk Nia dapat menggunakan media sosial. Lalu perlahan-lahan kita mulai mengurangi waktu Nia menghabiskan waktu di media sosial. Apakah Nia bersedia untuk hal ini? Iya Kak, bersedia. Saya senang sekali Nia masih mau mencoba, ini merupakan hal yang positif. Saya yakin dengan usaha dan komitmen, kamu bisa mengurangi penggunaan media sosial di malam hari dan mendapatkan tidur yang lebih baik. Jadi, kapan Nia mau mulai mencobanya? Ya sampai mau coba mulai di malam dengan akses media sosial. Baik, Nia, jika kamu merasa kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Dan dari tadi kita sudah membicarakan bagaimana kamu kesulitan fokus di kelas, kesulitan tidur, bahkan tugas-tugas kamu juga terbengkalai karena kamu menghabiskan waktu yang kamu rasa sedikit tapi ternyata memakan waktu yang lebih banyak di media sosial. Nah, semua itu kamu lakukan karena kamu tidak ingin ketinggalan tren-tren di media sosial. Namun sekarang kamu sudah memiliki niat yang baik dan mau merubah serta mencoba membatasi waktu mengakses media sosial. Baiknya kita akan bertemu seminggu lagi di jam yang sama untuk melihat seberapa jauh kamu sudah dapat mengurangi akses media sosial yang berlebihan. Iya Kak, banyak loh kita ada berhubungan Sampai jumpa Nia. Baik, kita telah menyaksikan role play dengan tema dampak ketergantungan media sosial terhadap kejadian insomnia pada mahasiswi FKM Undana. Nah, di sini tipe konselingnya adalah konseling krisis. Nah, konseling ini dikaitkan dengan tipe konseling krisis karena klien kita yaitu Nia sudah mengalami frustrasi dengan kejadian insomnia sebagai akibat dari kecanduan terhadap media sosial. Nah, dampak dari kecanduan media sosial ini yakni terbengkalainya tugas-tugas, mahasiswa yang sebagai klien tadi itu menjadi kurang produktif, kemudian hingga menyebabkan mengalami masalah insomnia atau gangguan tidur sehingga berdampak terhadap konsentrasinya untuk belajar di kelas. Kemudian untuk tujuan konseling yang telah dilakukan adalah untuk membantu klien yaitu Nia sendiri untuk menyadari dampak dari ketergantungan media sosial terhadap pola tidurnya serta memberikan strategi untuk mengurangi penggunaan media sosial agar masalah insomnia dapat teratasi.